Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman IPA 5 ya. Waalaikumsalam, Pak. Kita mulai aja karena materinya lumayan. Terus sekarang udah jam 7.35. Nanti nggak keburu. Materinya sekarang rada baru. Jangan lupa siapin UKBM di depan kalian semua. Judulnya energi dan usaha atau usaha energi ya. Pokoknya ada energi dan usaha. Kita ngelewatin materi gravitasi karena itu terlalu rumit mungkin karena sekarang kurikulumnya agak longgar di masa ini. Terus juga IPA 5 itu lumayan lah, ada beberapa yang belum ngumpulin UKBM sama kuis 1-2. Sebenarnya nggak apa-apa, bebas aja ngumpulinnya kapan, tapi patut diingat kalau nantinya ke depannya setiap ada materi baru, tugas itu akan ada lagi. Jadinya numpuk. Ya bebas sih kalau pengen dikerjain di akhir gitu, semua UKBM disalin sih terserah. Tapi saya sih nggak ini ya, cuma ngingetin aja, nanti ke depannya numpuk. Dan nanti akan ada deadline final pada saat sebelum hari ujian. Kalau ujian akhir sudah jalan, itu tugas ke belakang nggak ada yang bisa masuk lagi. Ya paling saya kasih nilai KKM lah. Nggak enak aja sih kalau kemarinnya misalnya udah 80-an, jadi 75 kan. Rugi sih. Gitu. Kalau yang tetap masih 75 mau ke 75 lagi ya nggak apa-apa. Itu sih pilihan ya. Saya sih ya cuman ngasih pilihan-pilihan aja. Cuman jangan menyesal pada saat nanti di kelas 2 atau kelas 3 mau daftar kemana-mana ya nggak bisa gitu. Saya bukan tipe orang yang bisa ditekan oleh siapapun masalah nilai gitu. Kalau saya nilainya udah X segitu. Tapi saya orangnya baik dah, nggak akan kurang dari KKM. Jadi pasti lulus, cuman strict aja. Oke, sekarang materinya itu namanya energi sama usaha. Energi dan usaha. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah yang energi dulu. Sebenarnya semua di kefisikaan itu ngebahas tentang energi. Nanti energi bentuknya macam-macam. Yang pertama harus kita camkan adalah hukum yang paling mendasar, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Ini rules-nya. Kalau nggak bisa diciptakan dan nggak bisa dimusnahkan, dari mana? Nah, energi itu hanya bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Maka energi itu bentuknya ada banyak. Ada misalnya energi bunyi. Energi bunyi ada, terus ada cahaya, terus ada kimiawi misalnya. Kemudian ada apa lagi ya? Bunyi, cahaya, gelombang misalnya. Elektromagnetik, ada lagi misalnya listrik. Energi ada lagi misalnya magnet, ada banyak. Jadi sebenarnya mereka semua tuh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain aja jatuhnya. Kayak misalnya kamu mendengar suara teman kamu di sebelah kamu, berarti teman kamu habis makan dari makanan, karbohidrat, dan lemak misalnya, kemudian diubah menjadi energi dalam sel tubuh. Energi dalam sel tubuh itu diperintah otak untuk menggetarkan pita suara. Jadi energi gerak. Energi gerak kemudian menggetarkan atom-atom molekul, akhirnya muncul energi bunyi. Energi bunyi merambat, akhirnya dia masuk ke gendang telinga, ke telinga orang sebelah kamu, terus dia menggetarkan telinga.
gendang telinga, akhirnya jadi energi gerak lagi. Kemudian energi itu diterjemahkan oleh otak yang mendengar jadi suara yang kamu dengar. Jadi itu aja berubah. Dari suara saya dari sini diubah tadi dari yang saya makan, kemudian jadi gerak di ini pita suara, kemudian suara saya berbentuk energi masuk ke penerima modul di komputer atau di headset saya, nanti kemudian dirubah jadi energi gelombang atau jadi data dulu, jadi foton, jadi elektron dulu, energi gerak elektronnya, lalu disampaikan melalui gelombang WiFi masuk ke receiver pemancar WiFi saya, terus melalui foton diantarin pakai kabel optik ke pusat server, lalu server energi-energi itu disebarkan kembali nyampe ke kalian nanti. Nyampe ke komputer kalian, kemudian masuk ke headset, jadi bunyi lagi, menggetarkan gendang telinga. Nah, itu prosesnya terjadi sangat cepat. Jadi energi itu aja. Jadi nggak bahkan energi yang dimiliki oleh Adam seperti manusia pertama di bumi atau siapapun itu, ketika dia nonjok pohon lalu pohonnya retak, energi itu tuh ada sampai sekarang di dunia, tapi bentuknya nggak tahu apa. Yang sekarang kita fokus belajar adalah ngomongin energi gerak. Energi gerak ini nama lainnya adalah mekanik. Energi gerak akibat oleh geraknya atau fisiknya itu ada dua jenis. Yang pertama kita kenal adalah energi potensial. Energi potensial. Artinya apa energi potensial ini? Energi potensial itu jadi kalau dia kena kita atau kalau benda itu punya energi, di dalamnya tuh terdapat energi yang bisa terbuka gitu. Jadi energi potensial adalah energi yang dimiliki benda, karena posisinya terhadap seharusnya. Maksudnya gini, kalau misalnya orang di tanah, di atas ini adalah buah putih, kemudian ada buah warna merah. Kan insting kalian mengatakan kalau yang merah kalau kena kepala lebih sakit kan? Jawabannya tidak hanya lebih tinggi, tapi ada perbedaan ketinggian dari seharusnya. Seharusnya dia di mana? Di sini. Di tanah. Maka ada inilah perbedaan H1. Yang ini adalah perbedaan H2. Nah, perbedaan H1 dan H2 itu ngaruh banget ke rasa sakit yang dialami kalau kena ya. Kalau dia searah jatuhnya ke sini. Kalau misalnya bendanya di sini ya nggak kena gitu. Poinnya adalah semakin ada perbedaan ketinggian atau posisi dari tempat yang dituju atau seharusnya, maka energi potensialnya akan makin besar juga. Begitu. Nah, terus yang kedua adalah, bukan yang kedua sih, masih energi potensial. Energi potensial itu ada dua yang akan kita bahas biasanya, tapi yang satu jarang. Energi potensial ini ada yang energi potensial gravitasi, ada lagi energi potensial pegas. Pegas juga sama, kalau kamu gambar ketapel, begini, terus ada talinya gitu. Ini kan posisi seharusnya.
ketika kamu ada ditarik segini, mungkin kamu akan biasa aja. Tapi kalau teman kamu udah narik sejauh ini dari posisi semulanya, maka kamu akan waspada. Kenapa? Karena yang berpengaruh dalam karet atau pegas, itu adalah perubahan panjangnya. Ini X ini dan X ini. Dari posisi semula. Makanya kalau energi potensial gravitasi mah rumusnya berpengaruh sama ketinggian doang. M. Masanya pasti ya, karena massa 1 kilo sama 2 kilo beda. Dikalikan gravitasi, dikalikan ketinggiannya. Kalau potensial pegas adalah setengah M V kuadrat. Setengah K X kuadrat. Begitu. Tergantung sama koefisien konstanta pegas sama si X-nya. Kemudian yang kedua adalah energi kinetik. Energi kinetik. Itu energi yang dimiliki benda karena geraknya. Jadi kalau misalnya nggak gerak, ya nggak ada energi kinetiknya. Kalau karena gerak, makanya bergantung banget sama selain massa ya, sama kecepatan. Kalau massa jelas, kalau massanya gede ya jelas energinya gede. Nah, kalau rumus EK itu adalah setengah M V kuadrat. Nah, energi mekanik ini jadinya kalau dirumusin resminya energi mekanik itu harus sama dengan energi potensial dia, benda itu ditambahin energi kinetiknya. Misalnya energi potensialnya gravitasi, berarti M GH ditambahin setengah M V kuadrat. Itu energi mekanik total. Begitu. Dan ternyata energi mekanik itu selalu sama. Energi mekanik itu sama terus. Energi mekanik benda itu sama. Di UKBM saya gambar pohon kelapa. Misalnya ini. Misalnya sketsa pohon kelapa. Ini ada pohon kelapanya, sini ada. Misalnya kelapa ini masanya adalah 1 kg. Ketinggiannya misalnya 5 meter. Misalnya ini ketinggiannya adalah yang 5 dari 8 meter aja. Kita anggaplah ini ada posisi A, ada posisi B, ada posisi C, ada posisi D di tanah. Pada saat misalnya posisi B ini berapa ya? Posisi B misalnya 6 meter. Posisi C misalnya berapa ya? 3 meter aja deh. Misalnya si kelapa nih tadinya di atas sini nih. Berarti di posisi A, kamu tahu di sini ada energi potensial si kelapa itu. EPA. Masanya 1 kg, gravitasinya 10, dikalikan ketinggiannya adalah 8 meter dari tanah. Ini adalah massa, ini adalah gravitasi, ini adalah H. Maka energi potensialnya adalah 80, satuannya joule. Joule. Nah, kemudian karena energi kinetiknya 0, kenapa 0? Karena dia nggak bergerak. Karena dia masih diem. Maka energi mekaniknya adalah
di A ya, adalah 80 Joule. Kenapa? Karena energi mekanik adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Pada saat di titik B nih, energi mekanik akan sama. 80 juga karena dia nggak berubah. Perbedaannya di mana? Nah, di titik B, EP adalah 1 kali 10 dikalikan 6. Adalah 60 Joule. Maka pasti EK-nya adalah berapa? Kalau energi mekanik 80 totalnya, keambil sama EP 60, maka EK-nya sekarang sisa buat berapa? 20 Joule aja. Artinya ada perubahan dari EKA ke EKB. Tadinya 0 jadi 20. Artinya ada kecepatan akhirnya. Ada pertambahan kecepatan. Begitu. Sekarang kalau misalnya ditanya berapakah kecepatan di D? Di D nih kecepatannya. Maka kalau kita pakai rumus resmi begini. Kamu bandingin dua titik. Antara bebas mau sama B ke, mau sama A ke, pokoknya korbannya si D. Maka EM-nya misalnya EM si B. Saya bandingin sama EM si D. Nah, yang boleh pakai A juga boleh. Nah, di EMB itu terbagi jadi dua. Ada EPB, ada EKB. Maka ini juga ada EPD, ada EKD. Kemudian tinggal diubah. EPB berapa? MGH-nya adalah 60. EKB 20. EPD dia 0. Kenapa 0? Karena dia di bawah. H-nya 0 dia. Tinggal EKD. Oh, berarti EKD-nya adalah 80. Terus kecepatannya gimana, Pak? Ya pakai rumus kecepatan. Kalau EK D sama dengan 80, berarti kan sama dengan setengah M VD kuadrat. Maka di sini 160 sama dengan VD kuadrat. Maka VD akan sama dengan akar 160 meter per sekon. Jadi ini nggak usah pakai rumus-rumus yang dulu yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Nggak apa-apa. Kalau pakai energi itu semuanya lebih mudah. Kenapa energi ditaruh di akhir? Biar kalian belajar dulu yang gerak lurusnya. Kalau kalian udah belajar energi di awal, maka gerak lurusnya jadi nggak kepake. Memang gerak lurus itu ada beberapa hal yang nggak bisa dicari oleh energi. Ya ada percepatan, itu nggak bisa pakai energi. Energi makanya kecepatan aja. Tapi kan percepatan bisa ketahuan kalau udah ketahuan kecepatannya. Sekarang kita coba lihat UKBM. Ini UKBM mana sih? Ini sama ini. Kan ini. Nah, ini nanti udah jelasin. Tah. Ini ada di UKBM ya. Ini persis banget, tapi ketinggiannya 5 meter. Lihat EM itu akan selalu tetap. EM itu 50, 50, 50, 50, dimanapun 50. Perbedaannya apa? EP-nya semakin berkurang, EK-nya semakin bertambah. Dia cuma nuker doang. EP berkurang kenapa? Karena ketinggiannya berkurang. 50, 30, 20, 10. EK bertambah karena kecepatannya bertambah. Jadi dikonversi dia. Tadinya dari ketinggian yang berkurang, pengurangan energi ketinggian itu dipakai buat jadi penambahan kecepatan. Maka semakin jauh benda bergerak jatuh, maka semakin cepat kecepatannya. Begitu. Yang kedua adalah, yang terakhir adalah tentang daya. Apa itu daya? Kemarin saya jelasin tentang begini. Kalau kamu disuruh beli lampu, ada lampu 20 watt, sama lampu 10 watt, pertanyaannya adalah terang mana? Terang mana lampu 20 watt sama 10 watt? 20 watt, Pak. 20 watt. Nah, ini kebanyakan orang
Orang kebanyakan jawab kayak gini. Padahal, ini tuh ngomongin tentang daya, alias power ya. Daya. Power atau daya itu adalah energi persatuan waktu. Berapa energi yang kamu pakai atau berapa energi yang mengalir atau berapa energi yang kamu keluarin setiap detiknya. Joule per second. Yang nama lainnya adalah watt. Jadi, kalau ada lampu 20 watt dalam kaitannya listrik, maka lampu tersebut memakai energi sebesar 20 joule untuk setiap detik. Jadi lampu 20 watt, dia memakai energi 20 joule untuk setiap detik. Kalau 10 watt, memakai energi listrik ya, 10 joule per second. Di situ nggak ada kalimat terang. Terang itu apa sih? Terang adalah cahaya, banyaknya cahaya. Jadi lampu yang 20 watt sama 10 watt itu nggak tahu siapa yang lebih terang, gimana merek dan gimana jenis. Informasi 20 watt sama 10 watt itu cuma nunjukin konsumsi dia, makan dia sedetiknya berapa joule. Jadi apakah lampu 10 watt pasti lebih redup daripada lampu 20 watt? Belum tentu. Tapi 20 watt pasti lebih boros ketimbang yang 10 watt. Begitu. Lampu itu apa sih? Lampu adalah ketika energi listrik melalui lampu berubah jadi energi cahaya, kan? Kalau lampunya lampu yang kuning, lampu yang bulb, lampu yang begini, coba aja kamu bandingin antara lampu yang bulb dengan lampu LED misalnya. Lampu LED paling dijual 3 watt, 6 watt, 10 watt. Kalau lampu bulb tuh 15, 5, 20, 25 gitu. Konsumsinya lebih boros lampu yang kuning itu. Lampu kuning yang pakai bulb 20 watt itu mungkin lebih redup ketimbang lampu LED 6 watt. 6 watt itu bisa satu ruangan lumayan terang dengan lampu LED. Kok bisa? Bisa, walaupun energi yang diserapnya lebih sedikit, tapi dia efisien. Maksud efisien adalah lampu LED mengubah energi listriknya rata-rata menjadi energi cahaya. Tapi kalau lampu yang bulb itu tidak hanya energi cahaya, tapi ada energi panas juga. Coba aja kamu pegang lampu yang kuning. Jadi, tidak semua energi listrik itu diproses jadi cahaya melalui lampu. Tapi ada juga yang jadi panas. Kalau misalnya ada bunyi kretek-kretek-kretek, itu berarti ada energi bunyi. Berarti lebih redup lagi gitu. Jadi energinya itu akan gitu-gitu aja. 20 watt per detiknya itu ada yang diubah jadi cahaya, ada yang diubah jadi panas, ada yang diubah jadi bunyi. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong lampu 20 watt lebih besar cahayanya, lebih terang daripada 10 watt, belum tentu. Cek dulu jenis lampunya apa, cek dulu, bandingkan dulu cahayanya bagaimana. Watt itu cuma nunjukin energi yang dikonsumsi setiap waktu. Perkara fungsinya bagus atau enggak tahu. Setrika, kulkas, terus setrika contohnya. Setrika itu mengubah semua energi yang diambil dari listrik jadi panas. Begitu kan? Makanya gede wattnya. Kemudian TV jelas dipakai jadi cahaya, tapi kan ada beberapa TV belakangnya panas, oh berarti nggak efisien. Jadi perubahan energi itu tuh kita bisa tebak, oh ini ada panas nih, berarti efisien. Contoh lagi, ini sebelum saya akhiri dulu sesi pertama, nanti langsung masuk lagi ya. Contoh lagi adalah manusia jatuh atau bola jatuh dari ketinggian. Kalau energinya masih full pada saat jatuh, dia akan mantul lagi ke atas.
Terus aja gitu. Karena energi yang diubah dari ketinggian ini, defisit delta H ini, Mg delta H ini, diubah semua untuk jadi pantulan lagi. Tapi kan ternyata nggak begitu. Bola pada saat ngatu tanah, dia ada bunyi. Kerak. Berarti ada energi yang berubah jadi bunyi kan. Berarti berkurang dong energi yang ini. Maka dia akan mantul bukannya sampai atas, malah mantulnya cuma sampai sini doang. Nanti kerak lagi bunyi di sini, mantulnya sampai sini doang. Tapi kalau misalnya ada manusia jatuh dari lantai 10, dia nggak mantul. Kenapa? Karena energi potensial dan energi kinetiknya dipakai buat pertama, matahin tulang. Yang kedua, ngancurin muka. Yang ketiga, ngancurin bagian tulang paru-parunya, pelindungnya. Pokoknya dihancurkan dan bunyi. Krek. Patah tulang, maka nggak ada energi cukup untuk naik lagi. Begitu. Jadi energi berubah-berubah. Tergantung situasinya. Granat nih, dia punya energi potensial gede banget. Berbentuk energi kimiawi. Pada saat dilempar, jatuh ke bumi, energi yang tadi jatuh itu dikonversi tidak hanya jadi pantulan, tapi jadi pemicu, jadi ledakan. Maka energi jatuh dipakai buat energi tambahan ledakan itu. Tanpa ada energi kinetik yang jatuh, maka ledakan tidak terjadi. Energi itu aja. Saya akhiri dulu, nanti masuk lagi. Oke. Sekarang kita coba kerjain soal UKBM yang nanti akan ditugasin. Yang susah mana ya? Nah, ini ya kayaknya. Ini nah enggak, yang ini aja deh. Coba kita kerjain yang nomor 23. Lihat nomor 23. Lintasan roller coaster menjalankan kereta bermasa 600 kg. Enaknya dari energi adalah kita nggak usah ngitung apa itu kemiringan. Kecuali untuk jarak. Masanya adalah 600 kg. Habis itu menjalankan kereta. Bila di titik A energi potensial kereta maksimum, maka berapa kelajuan energi kereta pada titik B? Ini jelas udah dibandingin dua titik ya. Maka kamu tinggal tulis saja. Energi mekanik di A itu sama dengan energi mekanik di B. Mesti. Kalau tidak ada yang berubah ya, jadi panas, jadi bunyi gitu. Ceritanya nggak ada yang berubah. Energi mekanik di A itu adalah energi potensial A ditambahin energi kinetik A. Energi mekanik di B itu adalah energi potensial B ditambahin energi kinetik di B. Energi potensial di A adalah massa dikalikan gravitasi dikalikan ketinggian di A. Energi kinetik di A adalah 0 karena di A belum bergerak. Tahu dari mana? Karena energi potensial kereta di A maksimum. Berarti energi kinetiknya nggak punya. Nggak dapat ya, nggak dapat bagian. Karena diambil semua sama potensial. Energi potensial di B ada ketinggiannya M, G, H, punya B. Ditambahin kelajuan di titik B, berarti ini setengah M, VB kuadrat. Sebenarnya di sini kalau nolnya kita hapus, massa bisa kita coret semua. Massanya kan sama. Tuh. Tuh. Maka akan jadi 10 dikalikan 40 meter. 10 dikalikan 30 meter. Gitu kan. Ditambahin setengah VB kuadrat. 40 kurangin 30 kan 10. Berarti ini 20 sama dengan VB kuadrat. Jadi VB-nya akan sama dengan akar 20. Alias 2 akar 20 tuh
berapa ya akar 20? 10, kebalik 200, sorry ini. Akar 200, 10 akar 2 harusnya. Ini 400 kurang 300, ya 200. Jadinya akar 200 jadinya berapa? 10 akar 2. Gitu. Jadi jangan bingung sama si roller coasternya bentuknya aneh-aneh begitu. Fokus aja sama 2 titik perbandingan. Oke, ini 1. Kemudian yang agak susah lagi mana ya? Ini juga. Ini. Yang mana ya? Nah, ini lihat. Nomor 5, kita akan bandingkan bisa pakai 2 jenis perhitungan. Kalau pakai energi, yang ditanyakan ini posisi A, ini adalah posisi B. Yang ditanya adalah V pada saat di sini. Gitu. Maka kalau pakai energi, kamu cukup ngerjakan aja. Energi mekanik di A itu sama aja kayak energi mekanik di B. Gitu kan konsepnya. Di A ada MGHA atau energi potensial A ditambahin setengah M VA kuadrat. Di B ada MGHB dan ada setengah M VB kuadrat. Pak, ini kenapa bisa jadi kayak gini? Karena EK tambahin EP. Begitu. Terus masukin aja nih. Kalau masanya ada semua, coretlah semua masanya. GHA berarti 10 dikalikan ketinggian A adalah 5 meter. Tambahin, dia belum bergerak, berarti 0. Sama dengan di B ketinggiannya 0, berarti ini 0. Ini setengah VB kuadrat. Berarti VB sama dengan 10 meter per sekon. Karena ini 5 kali 10, 50 kali 2, 100. VB diakarin. Ini cara yang energi. Kalau cara yang gaya gimana, Pak? Ya, gambar dulu. Ini misalnya ke bawah adalah M dikalikan G. Maka di sini akan ada MG sin 30. Kemudian, kalau misalnya ini ketinggiannya 5, ini 30, maka ini anggaplah R. Ya. R sin 30 sama dengan 5. Maka R itu akan sama dengan 10 meter. Maka jarak dari bidang miring ini adalah 10 meter. Sekarang kamu tahu percepatannya. Percepatan si benda. A-nya sama dengan sigma F dibagi M. Yang narik adalah MG sin 30. Maka jadi setengah MG. Dibagi masanya. Masanya dicoret. Dapatlah setengah G alias 5 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah V di B. Berarti V akhir. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambahin 2 delta S dikalikan A. V0 kuadratnya 0 karena awalnya diem. Ditambahin 2 dikalikan jaraknya 10 meter, A-nya 5. Ini VT kuadrat. VT akan sama dengan akar 100. 10. Jadi sama aja. Mau pakai energi kek, yang mau pakai cara yang bawah itu terserah. Tapi yang bawah memakai 2 konsep sekaligus. Gaya dan gerak. Begitu, sama aja. Itu pilihan ya. Tapi karena kita materinya energi, ya kita pakai energi lah. Yang kedua misalnya ini juga jangan dibuat pusing sama lingkarannya. Nah, dari kemarin saya di kelas lain juga saya ngebahas ini. Nomor 10. Perhatikan gambar berikut ini. Sebuah benda masanya 1,5 kg. Ini masanya 1,5 kg. Masanya adalah 1,5 kg.
Kemudian tergantung di ujung tali. Panjangnya 2,25 meter. Seperti gini kan si tali ini. Nah, si ini nih. Panjangnya adalah 2,25 meter. Kemudian, ya kita ubah dulu lah, jangan 2,25. 2,25 itu sama dengan 21/4 ya, 9/4 ya. 9/4 meter. Kemudian, pada saat mobilnya nabrak, berhenti nih, si bola itu kan pasti kedorong ke depan tuh. Bolanya terdorong ke depan, ke sini. Katanya membentuk sudut 37 derajat. Nah, kan terdorong ke depan maksimalnya segini, berarti di sini kecepatannya 0 dong. Kita bandingkan ada dua titik. Titik A dan titik B. Di mana di sini dianggaplah di bawah ini. Maka HA-nya sama dengan 0. Dia punya V. A. Pada saat nyampe B, dia berhenti. Maka VB sama dengan 0. HB-nya gimana nih? HB segini. Pertanyaannya adalah bagaimana nyari HB? Kan itu permasalahannya. Bagaimana nyari HB? Kalau kita bandingin HB kan ini berarti. Nah, ini HB nih. Ini bagian atas. Maka kita harus tahu dulu ini. Ini adalah Y. Yang kita tahu adalah Y ditambahin HB adalah 2,25. Y ditambahin HB adalah garis yang ini yang kiri, 9/4 meter. Yang kita nggak tahu adalah Y-nya berapa, HB-nya berapa kan gitu. Sekarang kamu perhatikan segitiga yang ini. Nih, segitiga yang ini. Segitiga yang itu, dia nunjukin kalau ini adalah 2,25 alias 9/4. Kan panjang tali juga kan yang ini. Ya. Yang ini adalah Y. Ini segitu 37. 9/4 dikalikan cos 37. Berarti kan dia nutup sudut nih. Dari 9/4 meter ke Y itu dia nutup sudut. Sama dengan Y. Cos 37 adalah 4/5. Dikalikan 9/4. Kan gitu. Sama dengan Y. Maka Y-nya ketemu adalah 9/5 meter. Kalau Y-nya ketemu 9/5 meter, maka HB ketemu. HB-nya adalah berapa? HB sama dengan 9/4 dikurangi 9/5. Ini 20. Ini 45. Dikurangi 36. Berapa nih? 9/20 ya. 20 bagi 4. 5 kali 9, 45. 20 bagi 5, 4 kali 9, 36. Betul. 45 kurangi 36 adalah 9/20. Nah gini HB-nya. Meter. HB udah ketemu, udah tenang. Kalau udah ketemu HB, tinggal pakai rumus biasa. Energi mekanik di A itu sama dengan energi mekanik di B. HA-nya 0, maka ini 0. EP-nya ditambahin setengah M VA kuadrat. Yang kita carikan VA. Di atas V-nya 0, maka ada M GHB aja. Masanya kita coret. Dapatlah setengah dikalikan VA kuadrat. Sama dengan G-nya 10 dikalikan HB-nya adalah 9/20. 2 gitu. 2 sama 2-nya dicoret. Jadi VA sama dengan akar 9. Sama dengan 3 meter per sekon.
Jadi rumus EM-nya mah gampang. Yang susah adalah proses pada saat kamu mencari HB-nya. Karena data-data yang diperlukan tuh ada 4 setidaknya. HA, tinggi B, kecepatan di A atau kecepatan di B. Salah satunya nggak diketahui, bisa dicari. Begitu ya, kawan-kawan, nomor 10 ini. Kemudian, di nomor berikutnya, misalnya nomor yang gampang deh. Mana ya? Nah ini weh. Nomor 7. Sebuah balok bermasa M kilogram. Berarti masanya ada M kilogram. Kemudian dilepaskan dari puncak bidang miring licin seperti pada gambar. Berarti kan diketahui titik A nih di sini. Titik B nih di sini gitu. Bandingin aja. Informasinya adalah HA berapa? HA adalah H. HB berapa? HB adalah 1/3 H. VA berapa? VA 0 karena dilepaskan. VB berapa? VB nggak tahu. Ya udah kamu bandingin aja. Energi mekanik di A itu sama dengan energi mekanik di B. Berarti energi potensial di A ditambahin energi kinetik di A itu akan sama dengan energi potensial di B ditambahin energi kinetik di B. EPA berapa? EPA adalah M dikalikan G dikalikan H. Udah, ini doang. EP di B berapa? EP di B adalah M dikalikan G dikalikan 1/3 H. Gitu. Tambahin EKB. EKB-nya berapa ya? EKB-nya adalah jadinya MG H dikurangin 1/3 H gitu dong. Ini EKB. Maka ini H kurangin 1/3 H kan 2/3 H. Jadi 2/3 MGH. Ini adalah EKB. EPB-nya berapa tadi? EPB-nya adalah 1/3 MGH. Dari mana ini? Ini nih, MG kali 1/3 H. Yang ditanya adalah energi potensial dan energi kinetik. Berarti energi potensial B dibandingkan dengan energi kinetik B. Ya udah, berarti 1/3 MGH dibandingkan dengan 2/3 MGH. Coretlah ini. 1/3 banding 2/3. Berarti 1/2. Sesimpel itu.